Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita telah sampai kepada wa amma hukmuha. Adapun hukum niat, fahuwal wujubu ghaliban. Maka hukum niat itu adalah wajib secara umum. Secara umum, hukum niat itu adalah wajib. Wa min ghairil ghalib, dan dari selain keumuman, niat tersebut itu qad tundabu. Hukumnya tadi terkadang disunahkan. Jadi hukum niat secara umum itu adalah wajib, tapi terkadang juga hukum niat tadi hukumnya adalah sunnah. Seperti apa? Kama fi ghuslin mayyit, seperti di dalam memandikan mayit. Jadi orang yang memandikan mayit, hukum berniatnya dia ketika memandikan mayit itu adalah sunnah. Wa kaifiyatuha, dan adapun tata caranya niat itu takhtalifu, berbeda-beda, biikhtilafil manwiyi, dengan perbedaan ibadah yang diniati. Seperti apa? Kasolati, seperti solat, wasaumi, seperti puasa, misalnya lagi seperti wudu, haji, umroh, dan yang lain-lainnya. Nah, tata cara niat dalam ibadah-ibadah tersebut itu berbeda-beda. Berbeda dalam lafadznya niat, berbeda di dalam peletakan niatnya, dan yang lain-lainnya. Intinya masing-masing daripada ibadah itu memiliki niat yang berbeda-beda. Wa hakadha, dan seterusnya. Wa syartuha, dan adapun syaratnya niat itu adalah islamun nawi, Islamnya orang yang berniat. Jadi orang yang berniat itu harus beragama Islam. Kenapa? Karena orang kafir itu laisa min ahlil ibadah. Orang kafir bukanlah termasuk daripada ahli ibadah. Sehingga ketika dia berniat, maka niatnya tidak sah. Kemudian syarat selanjutnya adalah wa tamyizuhu, tamyiznya orang yang berniat. Jadi orang yang berniat itu harus sudah mencapai usia tamyiz. Nah, ukuran tamyiz adalah seorang tadi sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, kemudian sudah nyambung ketika diajak komunikasi. Kemudian syarat selanjutnya adalah wa ilmuha bil manwiyyi, mengetahuinya orang yang berniat tadi dengan yang diniatkan. Artinya dia sadar dengan apa yang dia niatkan. Jangan sampai dia berniat akan tapi dia nggak paham dengan apa yang dia niatkan. Kemudian syarat selanjutnya adalah adamu ityanihi, tidak melakukannya orang yang berniat tadi bima, dengan sesuatu yunafiha, yang mana sesuatu tadi bisa menafikan niat. Nah, gambarannya bagaimana? Tidak melakukan sesuatu yang bisa menafikan niat, yaitu bi ayastashibaha, dengan sekira dia menyertakan niatnya tadi fil qalbi, di dalam hati, hukman, secara hukum saja, bukan dilafadzkan, akan tapi dia hadirkan niatnya tadi secara hukum di dalam hati. Artinya niat tadi harus dia hadirkan di dalam hati dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Misalnya ketika sholat, ketika takbiratul ihram, niat sholatnya tadi harus dihadirkan di dalam hati bahwasannya dia sedang melaksanakan sholat. Nah, niat sholatnya tadi itu dia hadirkan dalam hati sampai akhir salam.
Jangan sampai ada terbesit dalam hatinya itu memutuskan sholat. Karena niat memutuskan sholat itu berarti dia menafikan niat. Maka jika dia menafikan niat di dalam sholat, maka batallah sholatnya. Atau ketika dia sedang sholat, dia berniat ingin menjadi kafir, maka batallah niatnya sekaligus sholatnya. Kemudian syarat selanjutnya adalah wa alla takuna mu'allaqatan. Tidak ada niatnya itu digantungkan dengan sesuatu. Jadi niatnya tadi tidak boleh digantungkan dengan sesuatu. Misalnya niat sholat. Seorang tadi berkata, aku akan sholat zuhur misalnya. Tetapi nanti kalau turun hujan, aku akan berhenti untuk ngangkat pakaian. Nah, niat yang semacam ini tidak boleh, tidak sah. Karena menggantungkan niat dengan sesuatu. Fa'in qala insyaallah, maka jika seorang mengatakan insyaallah, misalnya aku niat sholat subuh insyaallah, jika Allah menghendaki. Fa'in qasada ta'liqa, maka jika dia bertujuan dengan ucapan insya'allahnya tadi, itu adalah at-ta'liqa, menggantungkan, au atlaqa, atau dia memutlakkan, tidak ada maksud apa-apa dalam ucapannya insyaallah tadi, hanya sekedar ingin mengucapkan saja, maka lam tasihha, maka niatnya tadi tidak sah. Awit tabarruka, atau kalau dia berniat mengucapkan insyaallah tadi itu untuk mencari keberkahan, sahhat, maka niatnya tadi sah. Kemudian wal maqsudu biha, adapun tujuan daripada niat adalah tamyizul ibadah anil adah, yaitu membedakan ibadah daripada kebiasaan. Contohnya seperti apa? Katamyizil julus lil i'tikaf an julusihi lil istirahah, seperti membedakan duduk untuk i'tikaf dengan duduknya untuk istirahat. Jadi duduk di dalam masjid itu ada dua. Ada duduk untuk istirahat, ada duduk untuk i'tikaf. Nah, bagaimana membedakan antara duduk istirahat dan duduk i'tikaf? Yaitu membedakannya dengan niat. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Nah, duduk yang dengan i'tikaf itu mendapatkan pahala, sementara duduk yang tanpa niat i'tikaf tidak mendapatkan pahala. Kan tapi cuman hilang capeknya saja. Itu yang pertama. Kemudian tujuan daripada niat yang kedua adalah au tamyizu rutbatiha, atau untuk membedakan tingkatan ibadah. Karena ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Contohnya seperti apa? Katamyizil ghuslil wajib minal ghuslil mandub, seperti membedakan mandi wajib dan mandi sunnah. Nah, membedakan mandi wajib dan mandi sunnah ini dengan apa? Yaitu dengan niat. Waqad nazama tilkal ahkam as-sab'ata ba'duhum, dan telah menazamkan hukum-hukum niat yang 7 tadi. Siapa? Ba'duhum, sebagian para ulama. Qil, ada yang mengatakan huwa, yang menazamkan adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Waqil, ada qil juga mengatakan yang menazamkan hukum-hukum tersebut adalah At-Tatai. Min bahrir Rojaz, daripada Bahar Rojaz. Fi qawlihi, di dalam perkataan beliau.
sab'u syara'itin atat fi niyatin takfi liman hawa laha bila wasan haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Jadi sab'u syara'itin atat fi niyatin. Ada 7 syarat yang datang di dalam niat. Takfi, 7 syarat tadi itu mencukupi liman hawalaha, bagi orang yang menguasainya, yang menguasai 7 syarat tadi. Akan tetapi bila wasan, tanpa ngantuk menguasainya tadi. Yang pertama haqiqatun, hakikat niat. Apa hakikat niat? Yaitu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dibarengkan dengan pekerjaannya. Kemudian yang kedua hukmun, hukum daripada niat apa? Yaitu hukumnya wajib secara umum, tapi terkadang juga sunnah. Seperti apa? Niat memandikan mayit. Kemudian yang ketiga adalah mahallun, tempat niat. Di mana tempat niat? Yaitu fil qalbi, di dalam hati. Kemudian yang keempat adalah wazamanun, waktu niat. Kapan waktu niat? Yaitu pada permulaan setiap ibadah, kecuali puasa. Kemudian yang kelima adalah kaifiyatun, tata cara niat. Tata cara niat itu berbeda-beda dengan perbedaan ibadah yang diniati. Kemudian yang keenam adalah syartun, syarat niat, yaitu ada beberapa syarat niat tadi yang sudah disebutkan barusan ini. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah maksudun, yaitu tujuan niat. Nah, tujuan niat tadi sudah disebutkan bahasanya tujuan niat adalah untuk membedakan ibadah dan adat dan untuk membedakan tingkatan ibadah. Hasanun, baik. Nah, kalimat hasan di sini sebenarnya tidak perlu, akan tapi dimasukkan kalimat hasan ini di dalam bait. Ini tujuannya adalah untuk menyempurnakan bait. Qauluhu, perkataan nazim tadi, syara'id, ini bentuknya adalah mafa'il. Syara'id ini bentuknya adalah mafa'il. Nah, bentuk mafa'il ini adalah sighah muntahal jumu'. Nah, sighah muntahal jumu' ini termasuk isim ghairu munsharif, yang tidak menerima tanwin dan kasroh. Nah, di dalam bait ini dibaca munsharif. Kenapa? Sab'u syara'idin. Kan kalau secara nahwu kan sab'u syara'ito. Nah, kenapa di sini dibaca sab'u syara'idin? Yaitu alasannya di sini adalah lid-darurah, yaitu karena daruratu syi'ri, yaitu karena darurahnya syair. Boleh seperti itu. Kemudian wa qauluhu wasan, bila wasan tadi, perkataan nazim tadi wasan itu bi fathataini, dibaca dengan 2 fathah, yaitu wasan. Maknanya adalah nu'as, ngantuk. Bila wasan bila nu'as, tanpa ngantuk. Wa huwa, adapun perkataan bila wasan atau wasan itu adalah tatmimun lil bait, yaitu untuk menyempurnakan bait. Nah, aslinya bila wasan ini tidak termasuk pembahasan, akan tapi dimasukkan di dalam bait, itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan bait. Wa kadza qauluhu hasan, begitu juga perkataan hasan. Hasan ini juga tidak termasuk pembahasan bait, akan tapi dimasukkan dalam bait, itu tujuannya adalah untuk tatmimun lil bait, untuk menyempurnakan bait. Wa fihi, di dalam perkataannya nazim hasan itu isyaratun, itu mengisyaratkan ila annahu, bahasanya yahsunu, dianggap baik,
adalah sida, seorang bertujuan al-ikhlaso, ikhlas fil ibadah, di dalam ibadah. Kemudian di sini ada tanbihun, peringatan. Peringatan fit tartib, di dalam masalah tertib. Qala, berkata musannif, wa tartibu, adapun tertib itu adalah alla yuqaddima udwan ala udwin, yaitu seorang tidak boleh mendahulukan anggota wudu atas anggota wudu yang lainnya. Artinya harus tertib. Tidak boleh mendahulukan kepala atas tangan. Harusnya tangan dulu baru kepala, sesuai dengan tertib wudu. Nah, udwun, kalimat udwun itu bidhamil ain, dengan dibaca dhammah ainnya. Itu asyharu, lebih masyhur, min kasriha, daripada dibaca kasroh ainnya. Idwun juga boleh, tapi lebih masyhur udhun, dibaca dhammah ainnya. Wa huwa, adapun udhun itu adalah kullu azmin wafirin minal jasad, yaitu setiap tulang yang sempurna daripada jasad. Setiap tulang yang sempurna daripada jasad itu disebut dengan udhun. Maksudnya adalah haqiqatu tartib. Hakikat tertib itu adalah wat'u kulli syai'in, meletakkan setiap sesuatu, fi martabatihi, di dalam martabatnya, yaitu sesuai dengan tingkatannya. Qala al-Hisniyu, berkata Imam al-Hisni, beliau mengatakan wa faridatuhu, adapun kefarduan tertib itu mustafadatun, itu diambil minal ayah, daripada ayat Al-Quran. Idza qulna al-wawu litartib, jika kita mengatakan wawu itu untuk tertib. Wa illa, jika wawu bukan untuk tertib, famin fi'lihi wa qawlihi, maka kewajiban tertib tadi diambil dari perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diambil dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena lam yunqal, belum pernah dinukil, anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, beliau berwudu, illa, kecuali murattaban, wudunya tadi dalam keadaan tertib, urut. Wali annahu, dan karena sesungguhnya Nabi SAW qala, beliau bersabda, ba'da an tawaddu'a murattaban, setelah beliau berwudu dalam keadaan tertib, beliau bersabda, hadza, ini adalah wudu'un, wudu, la yaqbalullah, yang Allah tidak menerima, as-sholata, Allah tidak akan menerima solat, illa bihi, kecuali dengan wudu semisal ini, bimithlihi, dengan wudu semisal ini. Rawahul Bukhariyu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.